ketika Yaman Selatan dikuasai oleh Inggris mulai 1839 sampai 1960-an terjadi pemberontakan untuk merdeka. Tahun 1967 Inggris baru hengkang. Lama 1839 sampai 1967-an Masehi. Banyak kebijakan-kebijakan Inggris yang menguntungkan kalangan Ba'alawi, ya, termasuk mengarang sejarah yang kosong di Hadromi. Jadi sejarah Hadramaut ini seperti Indonesia itu loh. Kosong dimasuki, lalu menciptakan sejarah-sejarah versi-versi mereka sendiri. Ini sama yang terjadi di Yaman Selatan sana. Kalau panjenengan mencari video Ratu Elizabeth II tahun 1954 ketika berkunjung ke Aden, ya sana, habis dari Australia kan persemakmurannya Inggris Raya, ya, mampir ke Aden itu sambil mengangkat ya ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi, diantaranya ya dari marga Al-Kaf yang Ratu Elizabeth ketika ngasih pedang itu loh ya. Jadi marga Al-Kaf itu sambil duduk di kursi kebalik gitu. Kubur Hud yang diklaim itu masyhur dengan ziarah tahunan yang bersifat syirik, bid'ah dan khurafat. Nah ini nanti Wahabi. Wahabi. Jangan kita mudah adu domba oleh Syiah, ya. Kalau tidak senang ziarah, nggak mau ziarah, mengharamkan ziarah, itu adalah Wahabi. Tidak, Wahabi itu ziarah Kanjeng Nabi, ziarah makam Kanjeng Nabi, tapi tidak berlebihan. Klaim ini dibangun atas anggapan bahwa Nabi Hud alaihissalam hidup di tempat tersebut, wafat di sana dan dimakamkan di situ. Namun hal itu tidak memiliki dasar baik dari kitabullah maupun dari yang sahih atau dari perkataan para salaf yang muktabar. Jadi buatan mereka. Walaupun katanya ada kitab-kitab abad 8 Hijriyah, 7 Hijriyah misalkan, itu hanya rekaan saja, reka-reka mereka. Pernyataan bahwa tempat yang terdapat kubur itu adalah Al-Ahqaf hanyalah bentuk pemaksaan tanpa dalil. Di zaman kita ini telah ditemukan di Oman peninggalan beberapa rumah yang mereka katakan sebagai peninggalan kaum Ad. Sama seperti penelitian terkini, ya, suku Ad, antara Ad dengan Atlantis dengan Atlantis, ya, itu pusatnya di Nusantara. Lah Yaman itu bagian daripada cabang-cabang kekuasaannya. Manusia-manusia raksasa yang ada di Yaman, di Al-Ahqaf misalkan, kaum Ad, kaum Samud misalkan, itu semua dari kendali kaum-kaum yang ada di Nuswantara. Dari Nusantara semua. Jadi kaum Atlantik, jadi negara Atlantik itu ya bisa Lemuria karena gabung jadi satu. Ya, pusat ibu kotanya itu di Laut Jawa. Pertengahan antara Pangkalan Bun, Banjarmasin, masuk ke Laut Jawa di tengah. Kalau dari Pulau Bawean itu sekitar 150 km ke arah utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, malam hari ini kita akan membahas kitab karya atau buku hasil dari penelitiannya seorang sejarawan dari kota Damaj, Provinsi Sa'adah, Yaman Utara, yang telah melakukan penelitian yang sangat-sangat luar biasa hasilnya tentang tokoh fiktif yang disebut dalam sejarah Hadramaut. Kitabnya kami sertakan
20 lembaran, 20 halaman saja di haizin.com di bawah video kita. Untuk terjemahan bahasa Indonesianya nanti akan kami kompres menjadi file PDF yang bisa panjenengan semua akses. Insya Allah kami nanti akan segera menyusulkan ya terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami oleh semuanya. As-Syakhsiyat Al-Wahmiyah ini kurang lebih setahun yang lalu ditulis, yakni tahun 1446, sekarang kan 1447 ya. Kalau Masehinya ya 2024 bulan Juli tanggal 11-an. Kalau Hijriyahnya ya 5 Muharram, berarti pas awal tahun baru 1446 Hijriyah. 5 Muharram 1446 Hijriah. Ditulis langsung oleh Abdullah bin Saleh bin Ali Al-Abu Tal'ah Asy-Syarafi. Beliau seorang Sunni tetapi dimusuhi oleh Houthi juga, dan bahkan juga disatrui oleh Sufi, khususnya dari kalangan Ba'alawi. Ini penelitian spektakuler, bombastis, fantastis, amazing, luar biasa, yang langsung mengatakan bahwa di antara nama-nama tokoh dan juga makam atau kuburan yang ada itu semua adalah fiktif, karangan mereka yang sengaja merubah sejarah Hadramaut, Yaman Selatan sana. Ini yang sering ya dipakai dalil dasar oleh Kiai Jamaluddin Utsman bahwa Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Kalau ada catatan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir katanya itu hijrah dari Basrah, Madinah, Mekah, lalu Hajrain, Husaisah misalkan, itu hanya karangan dari internal mereka saja. Jelas di dalam kitab karya Az-Zahabi, Ibnu Katsir juga tidak pernah mencatat peristiwa itu. Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir, ya, Syiar A'lam An-Nubala'nya Az-Zahabi tidak pernah mencatat peristiwa itu. Kalau peristiwa pemberontakan Koromito membunuh jamaah haji yang sedang tawaf ataupun yang ada di perjalanan baru berangkat menuju ke Baitul Haram, Baitullah, maka ada catatannya baik di dalam kitab Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili dan kitab-kitab yang lain baik eksternal ataupun internal Ba'alawi. As-Syakhsiyatul Wahmiyah itu artinya adalah tokoh-tokoh fiktif al-madhkurah fi tarikh Hadramaut, yang disebut dalam sejarah Hadramaut. Sudah disertakan kitabnya? Sudah nggih. Kalau kitab As-Syakhsiyatnya sudah, terjemahan bahasa Indonesianya menyusul karena masih dikompres supaya fresh dan mudah diakses. Penulis adalah seorang peneliti dan sejarawan Abdullah bin Saleh bin Ali Al-Abu Tal'ah Asy-Syarafi dari ulama Damaj. Damaj itu kalau dari San'a, ibu kota Yaman Utara, itu sekitar 250 kilometeran ya. Di kota Sa'dah kalau sekarang jadi provinsi Yaman Utara. Dulu antara Yaman Selatan dan Yaman Utara itu pisah. Tahun 1990 Masehi gabung menjadi satu Republik Rakyat Yaman, tapi tetap congkrah. Sampai sekarang masih belum selesai masalah. Masih ada adawah, rebutan riasah. Dulu tahun 1839 Masehi pertama kali Inggris datang menguasai jalur ekonomi ya, diantaranya akses masuk di pelabuhan Aden menuju ke India, ke Australia ya, termasuk ya ke Indonesia, Nusantara. Itu sering mampir di pelabuhan Aden. Lah Aden ini ibu kota Yaman Selatan.
Tahun 1839, 9 tahun setelah usai Perang Jawa, Pangeran Diponegoro, Inggris datang menguasai jalur pelabuhan strategis untuk menguasai perdagangan. Apalagi ketika tahun 1869-an akses terusan Suez dibuka, yang akhirnya memperpendek pelayaran dari Eropa menuju ke China, India, Indonesia, ya lebih cepat, ya singkat daripada harus mengelilingi benua Afrika melalui Tanjung Harapan sana. Ini penting Aden itu. Jadi Aden dulu pernah menjadi ibu kota Yaman Selatan. Ketika Republik Rakyat Yaman bergabung jadi satu antara Yaman Utara dan Selatan, Aden ini tetap ibu kota ekonomi. Kalau ibu kota administrasi tetap Son'a, Sana atau Son'a. Nah, ketika Yaman Selatan dikuasai oleh Inggris mulai 1839 sampai 1960-an terjadi pemberontakan untuk merdeka. Tahun 1967 Inggris baru hengkang. Lama, 1839 sampai 1967-an Masehi. Banyak kebijakan-kebijakan Inggris yang menguntungkan kalangan Ba'alawi, ya, termasuk mengarang sejarah yang kosong di Hadrami. Jadi sejarah Hadramaut ini seperti Indonesia itu loh. Kosong dimasuki, lalu menciptakan sejarah-sejarah versi mereka sendiri. Ini sama yang terjadi di Yaman Selatan sana. Kalau panjenengan mencari video Ratu Elizabeth II tahun 1954 ketika berkunjung ke Aden, ya sana, habis dari Australia kan persemakmurannya Inggris Raya, ya, mampir ke Aden itu sambil mengangkat ya ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi, diantaranya ya dari marga Al-Kaf yang Ratu Elizabeth ketika ngasih pedang itu loh ya. Jadi marga Al-Kaf itu sambil duduk di kursi kebalik gitu, gini menghormati karena tunduk dengan penjajah. Itu tahun 1954 baru kan. Jadi Ratu Elizabeth II yang almarhum tanggal 8 September 2022 yang lalu itu, baru 3 tahunan ya. Ratu Elizabeth II, Ratu Inggris. Jadi Inggris itu adalah negara Ya'juj Ma'juj. Ini kembali ke sejarah awal ya. Inggris itu adalah negara Ya'juj Ma'juj, Gog Magog. Toh semisal Imam Zakaria Al-Khwarizmi ya dari Persia mengatakan menemukan makhluk kecil seperti Ya'juj Ma'juj yang ada di Georgia, di Azerbaijan ya, misalkan dekat Bukhara sana. Lah itu kemungkinan kan makhluk lain, bukan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu manusia, keturunan Yafet bin Nuh. Samham Yafet, keturunannya Yafet itu. Nah, bapaknya Ratu Elizabeth II itu adalah Raja George ke-6 ya kalau nggak salah. Raja George, jadi George, Georgi tulisannya. Bacanya ya George, itulah yang namanya Ya'juj itu. Beda dialek saja. Jadi Ya'juj Ma'juj itu sudah menguasai bumi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, yang mengembangkan teknologi penerbangan ya. Itulah yang membuat tembok yang dibangun oleh Alexander yang Agung antara Raja Cyrus Yunani atau Iskandar Dzulqarnain itu sudah runtuh, nggak ada gunanya karena sudah ditemukan pesawat terbang. Benteng itu tidak ada gunanya. Jadi sudah runtuh benteng itu, nggak ada gunanya. Apalagi sekarang nggak perlu, langsung sekarang drone satelit dari atas. Nah, Inggris Raya,
Britania Raya, wilayahnya di mana-mana, dan bahkan Australia yang sebegitu besarnya itu milik Inggris persemakmuran. Malaysia pernah dijajah Inggris, India pernah dijajah Inggris, Singapura, apalagi Brunei, ya. Dulu Pak Karno kan sempat mengatakan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, kan begitu, gitu. Karena namanya Inggris itu kuat persenjataannya. Sampai Amerika Serikat dulu sebelum berdiri itu aja dijajah oleh Inggris. Jadi bahasa paling banyak digunakan di dunia itu ya Inggris itu. Ya'juj Ma'juj menguasai dunia, menguasai bumi, di mana bumi itu dipijak. Bahkan Indonesia kebagian 5 tahun waktu perang Napoleon Bonaparte Perancis itu, karena Belanda ditundukkan, dikalahkan oleh Inggris, ya. Lalu Inggris datang ke Jakarta, Batavia, menundukkan dan mengalahkan tentara Belanda. Lalu terjadilah perjanjian Tuntang di sebelah selatan Semarang itu. Akhirnya kekuasaan Belanda berakhir dipegang oleh Inggris dengan Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles itu, yang akhirnya mampu mengubah tanah dan tanam paksa dirubah menjadi sewa tanah dan mengatur administrasi lebih teratur ya di Indonesia. Ya belum ada Indonesia sih, 1811 sampai 1816. Jawa ini dipisah-pisah, dipecah-pecah menjadi 16 karesidenan termasuk Madura. Dan jajahan Belanda mulai dari Palembang sampai Makassar, Celebes, Baruna semua dikuasai oleh Inggris di bawah kekuasaan Thomas Stamford Raffles. Nah, ini bukunya, musik. Sampai mencatat. Ya cuma saya nggak setujunya itu kan ya. Saya nggak setujunya itu gara-gara Thomas Stamford Raffles ini mengaku-ngaku yang menemukan jadi Borobudur dan kita mengiyakannya. Faimin sama Rahmat harusnya. Jadi seneng catat itu. Jadi Inggris itu Ya'juj Ma'juj. Dan bahkan ketika Indonesia merdeka 1945 kan ya datang juga bonceng Nica kan, ya tentara Inggris bersama dengan Gurkha, ya Londo Ireng juga. Nah, itu. Jadi Inggris itu Ya'juj Ma'juj. Waqtarobal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Itu sudah terjadi, tapi kita ini lengah, ya seakan-akan abai gitu. Padahal Ya'juj Ma'juj sudah pernah menjajah bumi. Tapi bagusnya Inggris itu kalau menjajah itu memajukan negara jajahannya. Kalau Belanda itu membodohkan. Coba bekas penjajahan Belanda di mana yang paling maju? Enggak ada. Karena Belanda itu termasuk di antara negara Ya'juj Ma'juj yang primitif lah. Habis perang Jawa itu langsung berontak di Jawa itu. Jadi termasuk Malaysia itu bisa lebih maju dan nilai tukar rupiah, ya mata uangnya lebih tinggi daripada rupiah itu gara-gara dijajah oleh Inggris. Termasuk kawan-kawan kita dari Malaysia ya sering pakai bahasa Inggris. Termasuk India juga. Jadi negara-negara jajah Inggris itu maju rata-rata. Termasuk ya Singapura itu juga. Lah, Ratu Elizabeth II itu kan ya katanya Syekh Ali Jum'ah itu diisbat termasuk keturunannya Kanjeng Nabi kita juga. Ini kan ya karena ada rangkaian hubungan batiniah ya dengan Ba'alawi yang ada di Yaman Selatan sana. Jadi Yaman Selatan itu memang jajahan Inggris protektorat tapi tidak secara keseluruhan. Dan di dalam kitab As-Syakhsiyat Al-Wahmiyah ini tercatat juga bahwa Inggris turut berperan dalam merusak sejarah Hadramaut Yaman Selatan. Di antaranya ya ada nama-nama fiktif, ya tokoh-tokoh fiktif, kuburan-kuburan palsu, sufi-sufi menjamur di sana. Itu akibat apa? Sistem yang diterapkan oleh Inggris, ya supaya bisa lama dijajah, ya
Kalau di Indonesia ini ya membiarkan penduduk Jawa ini sudah nggak perlu angkat senjata perang berontak melawan Belanda. Yang penting ngurusi agama saja. Nah, atas usul dari Vandenberg juga dilaksanakan oleh Habib Putih Abdul Ghaffar Snaugogronya itu. Nih. Sambil membaca tulisan panjenengan supaya tidak terlalu tegang. Pak Sri, sebentar ya. Sebentar. Jadi kalau membaca ini kan asli maksudnya ini enggak rekaman. Ini asli. Sebentar tulisan panjenengan. Pak Sarif Nur Zaman Kelana Saputra. Barakallah sehat selalu baik. Amin matur suwun. Terima kasih atas doanya Pak Usman. Dereng sih semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Amin matur suwun. Nanti Pak Usman yang terjemah bahasa Indonesianya ini yang penting. Formatnya tinggal dialihkan ke PDF biar mudah dibaca. Jadi ini terjemahannya ini. Ini enggak tebel sih ya. Cuma halamannya ya 20-an lebih sedikit lah. Asy-syakhsiyat al-wahmiyah. Asy-syakhsiyat itu artinya adalah orang-orang, tokoh-tokoh al-wahmiyah itu persangkaan saja ya. Ini bahasa sekarang ya fiktif itu. Al-madhkurah yang disebut fi tarikh Hadramaut dalam sejarah Hadramaut. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Karena sejarah Hadramaut mengalami berbagai problem dan kekurangan besar dalam informasinya akibat ketiadaan sumber-sumber sejarah dan hilangnya sumber-sumber tersebut, maka ketiadaan dan hilangnya sumber itu memberikan kesempatan kepada para pengusik dari karangan orientalis dan murid-murid mereka untuk membuat sebuah sejarah khayalan, sama yang terjadi di Indonesia. Kawan-kawan ini masih banyak yang percaya. Kalau nggak percaya karomah, berarti tidak pernah ziarah aulia tis'ah Wahabi. Di Ngampel itu ada makam 9-nya Mbah Soleh. Jadi mati bisa 9 kali. Ini ya percaya ya. Sudah pernah saya sampaikan. Itu makamnya 9 orang yang bertugas sebagai marbut masjid Jami Ngampel. Itulah. Bukan satu orang makamnya 9 itu enggak. Tapi ya dipercaya begitu saja. Kan gitu, okay? Sejarah khayalan dan fiktif bagi mereka, serta membuat kisah-kisah rekaan dan tokoh-tokoh fiktif yang tidak memiliki realitas dalam wujud Hadramaut. Mohon maaf, ini nanti kita analogikan dengan yang ada di Indonesia. Pak Usman nggih, Pak Kebo GRK ini mak yai nggih, monggo siap. Pak Ahmad Gufroni bismillah niat ngaji, alhamdulillah nggih, monggo sami-sami. Ibu Siti Aulia. Assalamualaikum, mohon izin dari nyimak dari Cipanas Lebak Banten. Oh nggih, siap, dari Cipanas Lebak Banten. Silahkan dari Cipanas, selalu asah, asih dan asuh. Saya senang dengan masyarakat Sunda itu memiliki akhlak yang karimah, yakni salih, silih, saling asah, asih, asuh dengan semua orang. Yang saya sesalkan itu ketika kawan-kawan dari Baduy itu pas ke Jakarta ya, sampai dirampok ya, mereka itu tidak punya rasa iri, dengki, dendam, hasud, dengki itu nggak ada. Jadi orang-orang Sunda asli itu begitu baiknya itu, ya Allah subhanallah. Kalau meninggal dunia itu nggak ada kuburan dipuja, itu nggak ada. Orang-orang asli Sunda itu nggak ada. Jadi 7 hari setelah dikubur itu langsung diratakan dengan tanah, menyatu dengan tanahnya. Sungguh gak ada di Kholi, itu gak ada. Pak Sukriyadi, Karawang nyimak derek ngosya. Oh siap, dari Karawang. Pak Mamuna Bumuis, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi tidak bisa menjadikan orang bodoh langsung pintar, tetap harus belajar. Nggih. Nabi Isa yuhyil mauta itu tidak seperti yang kita bayangkan. Terkadang bahasa kitab suci yang penuh dengan majazi, metafor ya, itu kita pahami dengan hakiki, yang akhirnya salah paham sampai sekarang ini. Yuhyil mautanya Nabi Isa itu tidak seperti menghidupkan orang mati. Misalkan Nabi Hizkil katanya menghidupkan 1000 orang setelah kena corona dalam satu lembah, semua hidup semua. Enggak sebegitunya. Misalkan Nabi Isa menghidupkan Nabi Nuh itu,
bisa juga ya hidup sementara terus akhirnya meninggal dunia, atau belum mati 100% tapi hanya suri saja terus bisa hidup asli seperti kita, atau bisa menghadirkan jiwanya masuk ke dalam raganya manusia seperti apa ya, orang yang kesurupan itu loh, kayak itu. Nah, bisa seperti itu. Nah, nanti kita bahas kembali biar nggak melebar kemana-mana. Kalau Nabi Isa misalkan bisa menghidupkan, beliau nggak akan mati. Itu karena mukjizat dari Allah Ta'ala, tergantung kebutuhannya. Nggak setiap ada waktu orang mati dihidupkan semua itu. Nggak orang mati zaman Nabi Isa lah, semua dihidupkan semua. Enggak begitu. Nanti Pak Supri WK, maaf ya, akhir-akhir ini banyak berita di Aceh banyak yang mengibarkan bendera GAM. Ini terlalu. Kita tidak boleh mau dipecah belah dalam masalah ini dan itu. Harusnya bahu-membahu, ya, bersatu untuk membantu, bukan malah memisahkan diri. Jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ya. Gak boleh itu, nggak berakhlak. Nggak berakhlak itu. Harusnya jangan sekali-kali memiliki niat untuk memisahkan diri. Kalau kritik boleh, tapi kalau benar memisahkan diri, kita nggak mau persaudaraan kita dipisahkan dari Sabang sampai Merauke, diantaranya ya Aceh itu, Merauke diantaranya Papua itu. Jadi nggak bisa kita dipisahkan. Toh nanti kalau ada kritik yang membangun terhadap pengelolaan sumber daya alam, memajukan sumber daya manusia, ya bupatinya, ya, gubernurnya, menterinya, anggota DPRD-nya, DPR-nya, sampai presiden kita, ya meresponnya dengan baik, ya, dan melakukan apa yang mereka minta asalkan sesuai dengan kemaslahatan bersama. Ya begitu, nggih. Katanya mereka bangsa yang paling bersyariat. Apakah makar ajaran syariat? Oh, nggak boleh. Mestinya alasan syariat. Sudah kurang apanya? Daerah istimewa Aceh sudah dikasih otonomi khusus. Ya harusnya kan bersyukur. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Coba kalau pas bencana kayak gini itu yang ada di Swedia kayak apa? Mau membantu kah? Jangan sekali-kali mengibarkan bendera-bendera GAM. Yang di Papua mengibarkan bendera Papua Merdeka. Jangan sekali-kali seperti itu. Kita ini bangsa yang satu. Satu nusa, satu bangsa kok. Nggak ada ajaran syariat fikih kita untuk berontak terhadap pemerintah yang sah, itu tidak ada. Pulau Sumatera itu utuh milik kita semua. Nggak boleh dipecah-pecah menjadi negara Aceh, Darussalam. Ya, dan nanti kalau semua memisahkan diri, ya hancur sudah Indonesia. Nah ini ada kepentingan nih. Pak Wardoyo Sosoro Bau 1922. Assalamualaikum, derek ngos bongkar terus kebobrokan gerombolan. Nggih, siap. Dari Pak Edi Sujarwo, turut nyimak sejarah palsu Habib nggih, Ranggenao. Penelitian Kiai Imad ternyata benar bahwa Ahmad Al-Abad tidak hijrah ke Yaman. Fakih Muqaddam fiktif. Nggih Ranggenao, Pak Ranggenao nggih. Jadi As-Syakhsiyat Al-Wahmiyah ini jelas menerangkan secara realita, fakta, sesuai dengan data. Ketika apa yang mereka sebut sebagai sejarah itu bukan sejarah yang hakiki, mereka pun terjatuh ke dalam berbagai kontradiksi yang tidak bisa dihindari oleh para pelaku sejarah khayalan lagi semu itu. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah memberi isyarat kepada sebagian tokoh yang disebutkan dan tersebar dalam sebagian kitab sejarah Hadramaut. Jadi misalkan Tarikh Sambel atau Sambal itu palsu, nggak ada. Apa yang tidak dipalsukan? Wa Umdatut Thalib saja katanya manuskripnya itu tersimpan di Tarim sana dan ada yang diakui ya, bahwa Pak Alawi itu duriah Nabi. Itu nggak ada. Jangan percaya. Jadi fiktif. Di antara tujuan-tujuan tersebut, ketika sumber-sumber sejarah menghilang, maka muncul kekosongan yang besar. Datanglah para pengusik ini untuk mengisi kekosongan itu. Belanda dulu mengubah sejarah Nusantara Indonesia Raya melalui Jet Kudes juga yang berdomisili di Thailand sana.
ya, merubah sejarah, dinomkan semua. Akhirnya kita menjadi bangsa yang inferior, superior, dan masih menggunakan warisan mereka penjajah Belanda, ya, yakni sifat otoriter, tidak egaliter, menghargai semua. Mari kita mulai menyebut apa yang ingin kita singgung dari tokoh-tokoh tersebut, yakni satu, kubur Hud, kuburannya Nabi Hud. Kubur Hud yang diklaim itu masyhur dengan ziarah tahunan yang bersifat syirik, bid'ah, dan khurafat. Lah ini nanti Wahabi. Wahabi. Jangan kita mudah adu domba oleh Syiah, ya. Kalau tidak senang ziarah, nggak mau ziarah, mengharamkan ziarah, itu adalah Wahabi. Tidak, Wahabi itu ziarah Kanjeng Nabi, ziarah makam Kanjeng Nabi, tapi tidak berlebihan. Klaim ini dibangun atas anggapan bahwa Nabi Hud alaihissalam hidup di tempat tersebut, wafat di sana, dan dimakamkan di situ. Namun hal itu tidak memiliki dasar baik dari kitabullah maupun dari yang sahih atau dari perkataan para salaf yang muktabar. Jadi buatan mereka. Walaupun katanya ada kitab-kitab abad 8 Hijriah, 7 Hijriah misalkan, itu hanya rekaan saja, reka-reka mereka. Pernyataan bahwa tempat yang terdapat kubur itu adalah Al-Ahqaf hanyalah bentuk pemaksaan tanpa dalil. Di zaman kita ini telah ditemukan di Oman peninggalan beberapa rumah yang mereka katakan sebagai peninggalan kaum Ad. Sama seperti penelitian terkini, ya, suku Ad, antara Ad dengan Atlantis dengan Atlantis, ya, itu pusatnya di Nusantara. Lah Yaman itu bagian daripada cabang-cabang kekuasaannya. Manusia-manusia raksasa yang ada di Yaman, di Al-Ahqaf misalkan, kaum Ad, kaum Samud misalkan, itu semua dari kendali kaum-kaum yang ada di Nuswantara. Dari Nusantara semua. Jadi kaum Atlantik, jadi negara Atlantik itu ya bisa Lemuria karena gabung jadi satu. Ya, pusat ibu kotanya itu di Laut Jawa. Pertengahan antara Pangkalan Bun, Banjarmasin, masuk ke Laut Jawa di tengah. Kalau dari Pulau Bawean itu sekitar 150 km ke arah utara. Itu letak dari ibu kotanya kaum Ad. Ditenggelamkan oleh Allah, ya, kiamat kubro, moho praloyo, yang akhirnya banyak yang musnah. Tapi ada yang masih hidup, tetap berada di gunung-gunung, dataran-dataran tinggi, dan memisahkan antara Swarnadipa, Warunadipa, Jawadwipa menjadi Selat Sunda, Selat Madura, Selat Bali, dan Laut Jawa, Laut Natuna, yang akhirnya tercerai-berai menjadi 17.000 pulau sampai Papua. Ini, jadi nanti kita bahas lagi. Dan Oman sendiri termasuk di dalam wilayah yang disebut Al-Ahqaf. Ada juga yang berpendapat bahwa kubur Nabi Hud berada di Mekah, dekat dengan sumber mata air Zam-Zam, sekitar situ. Dan ada pula yang mengatakan berada di negeri Syam, sebelah selatannya Masjid Jami' Bani Umayyah di Damaskus, Syria, atau Syam, Suriah. Semua ini menunjukkan bahwa klaim bahwa Nabi Hud alaihissalam hidup di Hadramaut dan dimakamkan di sana hanyalah khurafat fiktif yang tidak memiliki dalil. Jelas di sini. Lah bahkan Syekh Al-Mu'allim berkata dalam kitab Al-Kuburiyah fil Yaman, saya punya, nanti kapan-kapan kita bagikan kepanjangan semua. Maka kami menolak dengan tegas, ini Syekh Al-Mu'allim, pengarang kitab Kuburiyah, halaman 386. Tegas adalah dalil sedikit pun tentang keberadaannya di lokasi tertentu itu, sebagaimana sebelumnya sejumlah sejarawan pun menolaknya. Jadi makam Nabi Hud yang diziarahi setiap bulan Sya'ban menjelang Ramadan, ya, sampai sekarang ini itu fiktif, palsu. Palsu. Tapi diyakini oleh mereka, penggeraknya ya kaum Ba'alawi, Habib-habib itu. Ketika ziarah terhadap kubur yang diklaim ini menjadi salah satu sebab terbesar lenyapnya syiar Islam dan dakwah tauhid yang diserukan Nabi SAW sepanjang hidupnya, serta mengganti agama yang benar dengan agama khurafat dan akidah yang rusak, maka penjajah Inggris, nah ini loh mesti
Inggris itu yang mempopulerkan abad 19 Masehi tentang agama Hinduisme. Hindu menjadi isme itu di India. Delhi ke New Delhi, York ke New York. Jadi penjajah, pemenang perang itu berhak merubah sejarah. Aslinya A jadi B, tergantung pemenang perangnya dalam satu wilayah. Serta mengganti agama yang benar dengan agama khurafat dan akidah yang rusak. Maka penjajah Inggris yang Nasrani pada masa penjajahannya di wilayah Arab Selatan bangkit mendukung ziarah ini dan mendorongnya melalui para kaki tangannya. Siapa kaki tangannya? Jangan tahu sendiri. Dan hal itu terus berlanjut hingga hari ini. Ini peninggalan penjajah Inggris. Ya'juj Ma'juj, Joj Majoj, perusak bumi. Ya kadang menata bumi, tapi banyak rusaknya. Ini akibat kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama. Tahun 1918 ya, itu kalah perang Turki Utsmani ya dengan Inggris. Lalu mengambil alih wilayah kekuasaan Turki Utsmani secara resmi Kekaisaran Ottoman atau Utsmaniyah tumbang tahun 1924 Masehi. Gara-gara apa? Gara-gara sultannya, Sultan Hamid itu ya, itu mendengarkan bisikan-bisikan dari sufi-sufi itu. Nggak perlu pakai senjata yang mutaakhir, penelitian besar-besaran tentang teknologi sains, yang akhirnya kalah dengan Ya'juj Ma'juj. Padahal antara Ya'juj Ma'juj dengan Turki itu serumpun, sama seperti Malaya, Malayu, Malaysia dan Sumatera dan Jawi. Serumpun, tapi kalah gara-gara memang Ya'juj Ma'juj itu suka perang, bereksperimen menciptakan senjata jarak jauh pemusnah massal. Lah orang-orang Turki seiring dengan bergantinya sultan-sultan ini akhirnya semakin lemah dan sering mendapatkan bisikan-bisikan dari sufi-sufi itu loh. Jadi kalau misalkan Pak Presiden Prabowo terlalu dekat dengan sufi itu saya nggak setuju. Nanti dipegang ininya, gak maju intelektualnya. Menang spiritualnya, intelektualnya gak jalan. Jangan mau. Nggak usah datang-datang ke sufi-sufi itu. Karena apa? Sebagai presiden, sebagai al-malik, sebagai imam penguasa harus kuat. Secara intelektual, spiritual oke, mengangkat dewan penasihat presiden dari kalangan ulama yang benar-benar warasatul anbiya itu loh, yang benar-benar memiliki pemahaman yang visioner ya. Jadi memulai bisikan teknologi. Lu ana ulama orang percaya DNA itu ya ditinggalkan saja. Jadi Inggris gara-gara Inggris. Jadi Arab Saudi itu berontak pisah dari Turki Utsmani ya gara-gara Inggris juga. Semua mana enggak Inggris? Uni Emirat Arab, Bahrain, ya, Qatar itu dulu jajahnya Inggris semua. Mana aja enggak jajah Inggris. Tapi maju, ya. Uni Emirat Arab itu kan terdiri dari 7 wilayah keemiran ya. Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ummul Qawain, terus satunya ini apa ya? 7 pokoknya. Ras Al Khaimah tadi sudah, Fujairah, ya. Jadi 7 wilayah keemiran ini semua dulu ini belum ada apa-apanya. Sekarang luar biasa, emas itu dibuat mainan. Nggak ada orang melarat di sana. Penduduk aslinya Uni Emirat Arab itu nggak ada 2 juta. Yang banyak itu pendatang dari India, Pakistan, Manila, ya Indonesia sebagian. Gedung-gedung tinggi tertinggi di dunia, Burj Al Khalifa, Dubai itu, ya paling tinggi sedunia. Dulu udah cerita Inggris. Pak Kokom, Banten ujung kulon nyimak yai. Oh nggih siap. Ujung kulon ada alas, ujung kulon ada alas Purwo, ujung timur Banyuwangi. Inilah yang namanya Jannata ini, 2 hutan yang melindungi
sebagai sumber oksigen Pulau Jawa ini. Nggih, nanti kita bahas lagi. Pak Eko Ananda Tohara. Assalamualaikum Mas KRT Noria. Waalaikumsalam. Dari Brebes ikut nyimak. Semoga semakin banyak yang tercerahkan. Tanah Nusantara adalah milik rakyat pribumi Nusantara dan kita majikannya, bukan malah jadi jongos. Nggih, gara-gara penjajah Pak Eko Ananda Tohara. Kita yang superior ini dibikin inferior. Gelem dadi jongos, gelem dadi budak. Piye to ki? Ayo sadarlah wahai budak-budak. Ya Allah, dijak merdeka malah aku diserang iki piye? Malah aku dimusuhi, aki ngajak merdeka itu loh. Fakku raqabah la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ini perjuangan kita. Gus Abbas, Haji Roma, Kiai Haji Sarip Rahmat, Romoyo Joko Sahmat, ya, Ustadz Suparman, Gus Hadi Jazuli, semuanya, jenengan semua, fakku raqabah, ingin memecat, mencabut perbudakan spiritual, intelektual, sosial yang ada di negeri kita secara nasional, gitu loh. Jadi jangan dimusuhi, piye to iki. Nggih, Pak Eko Ananda Tohara. Pak Habib, Pak Habibah FKH Pak M. Dereng begitu luas pengetahuan Pak Kiai. Semoga kami bisa jadi muridnya. Enggak, sama-sama. Untuk Aceh mungkin kualat dengan NKRI. Semoga mereka menyadari mungkin kekhilafan misi dan tujuan menjadi pemimpin Aceh saat ini. Nggih. Kang Mas Mualim itu istrinya kan dari Jawa juga ya. Kalau bisa ya memahami agama itu jangan hanya tekstual saja. Negara misalkan Nanggro Aceh Darussalam menerapkan misalkan ya syariat Islam secara penuh misalkan ya, ada sisi positif dan negatifnya. Oleh sebab itu angkatlah bagian penasihat spiritual yang ada di sana itu yang visioner, ulama dunia akhirat itu. Nah ulama klasik saja nggak bisa maju, malah meniru Taliban sana, Afghanistan, ora iso maju. Jadi harus berhubungan dengan China, dengan Eropa, dengan Arabia, dengan semua Jepang, Korea, harus begitu. Nih, ini nggih. Pak Ahmad Gufroni, untuk melahirkan satu orang membutuhkan 2 orang ibu bapak, sampai 7 generasi membutuhkan 254 orang. Sampai keturunan ke-12 di atas butuh 4094 orang. Kita semua saling berhubungan dari leluhur kita, nggih. Dulu manusia itu berasal dari berbagai macam ras yang berbeda, tidak hanya dari ras Nabi Adam dan Hawa saja. Hasilnya adalah hasil tes DNA itu tidak hanya satu, tapi berbagai macam hasilnya. Tetapi karena banyak perang, saling menundukkan, perebutan kekuasaan wilayah, sumber makanan, sumber daya alam, akhirnya ya banyak yang terbunuh, kalah perang, tidak mampu bertahan hidup gara-gara alam, gara-gara musibah ya, gara-gara peperangan. Kalau di Afrika sekarang ya, suku-suku Haza itu kan memakan kera. Kalau di Kalimantan juga kawan-kawan dari Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata juga sebagian masih mau makan kera. Lah, dulu manusia itu ada yang ya Neandertal, ada yang tipenya macam-macam. Ada yang dimakan juga itu loh. Oleh sebagian manusia yang lain dianggap tidak manusia gitu. Dulu seperti itu, nanti kita bahas lagi. Ibu Sri Widya, sama dengan GAM, bangsa Aceh datang ke Sumatera berdagang, berdakwah, lama kelamaan mau merdeka di Sumatera. Piye iku? Padahal asli Sumatera iku Melayu, Batak, Gayo, Nias, orang Kubu. Nggih. Dulu itu pada waktu Marco Polo sedang mampir di sana selama 5 bulanan lebih ya, itu yang menemukan suku asli dari tanah Gayo, Aceh ya, itu ada yang berekor dan ada yang makan manusia. Kalau di Jawa ya aliran Siwa Bhairawa Tantra, Sumantoan ya, alias kanibalan ya. Kalau di Papua ya
Korowai misalkan. Sama seperti itu. Lah di Pulau Samudra atau Sumatera, ya Samudra atau Sumatera, Swarnadipa atau Sarondiba, itu 45.000 tahun yang lalu setelah meletusnya danau Gunung Toba, ya, itu sebagian ada yang tersisa manusia di sana. Kalau di Laut Jawa peradabannya sekitar 75.000 tahun yang lalu. Nabi Adam belum lahir. Nabi Adam belum lahir. Ya, Nabi Adam belum lahir. Jadi sudah duluan orang-orang Sumatera. Jadi kalau ada yang menghubung-hubungkan orang Melayu keturunannya istrinya Nabi Ibrahim, itu ya cocok logis saja. Nanti saya musuhan dengan Prof. Menakim Alilah. Enggak ya, nanti kita bahas lagi lah. Oke. Ya, semua itu kan ya berdasarkan penelitian masing-masing. Pak Rois Muhyiddin, Assalamualaikum. Sabtu akad ada hall akbar di Malang. Habib Bil Fakih yang ngapel 5 juta, enggak 7 juta ya. 7 kok. Jangan ngurang-ngurangi loh Pak Pak Rois mulia. Saya percaya ya 7 juta hadis hafal, satu diulang-ulang sampai 7 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu. Kan hafal, jenengan juga hafal. 5 juta hadis, redaksi hadis satu saja diulang-ulang sampai 5 juta atau 7 juta. Begitu aslinya. Ora ono hadis 5 juta itu hadis sapa? Hadis jin, hadis. Ngarang. Ponpesnya bernama Darul Hadis. Lah, ini Universitas Darul Hadis juga, tapi Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi penulis As-Syakhsiyatul Wahyah Al-Madhkurah fi Tarikh Hadramaut ini juga Universitas Darul Hadis Damaj, Provinsi Saudah, Yaman Utara. Kalau Darul Hadis Al-Faqihiyah itu di sana nggih. Kasihan kibin-kibinnya kiai nggih, kita iki malah diserang. Menyadarkan orang yang belum sadar. Itu ya luar biasa. Harapan kalian sampai mereka kesasar, tapi ya kalau para jamaah itu kan hanya mengikuti tren, ikut-ikutan saja. Kewajiban dari para kiai, para ustadz, guru ngaji, ustadzah, bunyai, ini yang menyadarkan. Jangan hanya Yai Marzuki Mustamar saja ya, jangan ya. Ini tugas bersama, fardu ain kok. Fardu ain. Nanti akan diceritakan di acara hall tersebut itu macam-macam karomah itu. Yang dulu nggak ada, diada-adakan semua. Itu termasuk 7 juta hadis ini. Nanti akan dikuarang lagi cerita-cerita baru lagi dan ditulis menjadi sebuah kitab Majmu' Kalam namanya. Sudah biasa begitu nggih. Pak Rasul Muhyiddin nggih, kalau bisa nggih, ayo kita nasihati bersama nggih. Kemarin itu kan ada gambar apa? Bupati Malang ya ikut menggerakkan itu. Pak Sriwidya Georgia atau Georgia nggih, disitulah tempatnya Ya'juj Ma'juj itu Georgia. Jod. Jadi orang-orang yang memiliki nama Georgia, Jod itu namanya Ya'juj Ma'juj. Kok malah mencari di alam siluman Ya'juj Ma'juj, sakilan, ronggilan, sebentuk kayak gajah, itu cerita dulu. Itu jin. Ya'juj Ma'juj itu manusia, bukan jin, bukan siluman. Jadi Georgia itulah tempat temboknya Ya'juj Ma'juj. Dibangun dan sudah runtuh, tidak ada gunanya gara-gara sudah ditemukan pesawat terbang. Jadi sudah runtuh, rubuh, nggak ada gunanya. Sekarang sudah dapat dilihat dari atas tanpa harus horizontal, vertikal semua sekarang. Nggih, Bu Sriwidya. Pak Koko Suryo, Inggris yang ngasih tempat Yahudi setelah perang menjadikan masalah di Palestina sampai sekarang. Nggih. Konflik antara Israel dan Palestina sampai itu gara-gara Inggris. Karena Inggris itu memang ya senjatanya canggih dan kompak. Kesetiaan. Ini enggak setia. Wong Ratu Inggris Elizabeth II yang meninggal tahun 2022 itu berkuasa selama 70 tahun. Umurnya 98-an. 70 tahun berkuasa. Seorang ratu perempuan, ya ratu kan perempuan. Rakyatnya setia semua. Ya karena apa? Misi dan visi ratu itu benar-benar memakmurkan bawahannya, rakyatnya. Kalau di Indonesia kan belum bisa, belum bisa. Jadi saya dipikir itu rakyat
rakyat tuh kudune makmur. Nang Sumatera itu kok isi ono dalan beleketokan kayak gitu, itu bagaimana? Padahal sumber uang kebun kelapa sawit jutaan hektar di sana, belum emasnya, belum kayunya, ya kan? Harusnya itu makmur sejahtera penduduknya, kan begitu. Itu yang harus dipikirkan oleh pejabat-pejabat kita. Jangan serakah. Sing tak pikirno awakku dhewe, sak keluargaku, sak anak putuku dhewe, wah urusan kono, urusan belakangan. Nah, itu nggak boleh. Jadi Inggris itu termasuk menduduki negara yang penduduknya paling bahagia sedunia. Belanda juga, Irlandia, Swedia, ya, Norwegia, Yugoslavia termasuk diantaranya, Australia, ya, itu negara-negara yang kualitas penduduknya itu paling bahagia sedunia. Kalau di Indonesia ini nomor berapa? Nomor 125. Nggih. Pak Toko Suryo, Inggris yang ngasih tempat tertinggi tadi. Pak Ribut Wijaya, memang Inggris yang mendalangi Kabib waktu Pilpres, katanya kalau Prabowo yang jadi Indonesia banyak masalah, kata Inggris. Inggris itu agen intelijennya, memiliki kekuasaan selain senjata juga analisa intelijen, bisa menyusup kemana-mana. Sampai Israel itu ditundukkan oleh Inggris Ya'juj Ma'juj itu, mengaku paling tua. Ayo, mana yang paling mampu mengalahkan Inggris? Nggak bisa. Karena itu sudah dinas oleh Allah Ta'ala. Bangsa petarung. Lah bangsa kita kenapa kok kalah perang? Gara-gara bangsa kita tuh suka damai, cinta damai. Itu sejak dulu. Lalu diserang Habib Alawi ya, monggo ndara, monggo Sayyid, monggo cucu Rasulullah. Saya minta istrimu, oh monggo barokah. Piye tadi? Bangsa kita tuh suka damai, cinta damai. Masalah persenjataan itu nggak begitu diperlukan. Dulu akhirnya kalah perang, ya ditindas sama Belanda ratusan tahun, gonta-ganti Inggris, Perancis, Jepang, ya. Nah, gara-gara apa? Ya kita ini sendiri yang inferior, minderan. Pak Ahmad Gufroni, tadi Pak Agung Supriyanto. Pak Agung Supriyanto, belajar dari belakang untuk melangkah ke depan. Sejarah jangan pernah sampai dilupakan. Nggih, jas merah. Pak Karno sudah pernah mengatakan itu. Sejarah jangan pernah sampai dilupakan tentang perjalanan yang membawa suri tauladan untuk mengenalkan asal mula hingga akhir tujuan. Nggih. Nanti akan ada pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan antara metafor majas dengan hakikian supaya tidak sampai campur aduk pemahaman itu loh. Ini penting supaya kita beragama ini tidak hanya sekedar dogma, menggabungkan antara dogma dan saintifik yang ada, gitu loh, supaya bisa menjadi bangsa yang maju peradabannya. Pak Ahmad Gufroni, tanya Pak Kiai, yang perlu dihafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir? Saya sudah hafal 10 ayat pertama. Oh nggih. Hadisnya itu ada yang mengatakan man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Ini yang biasa nggih. Kalau ada yang lain itu mengatakan sebagian, ya, itu akhiri suratil kahfi. Berarti diambil semua saja, seluruh ayat dalam surat kahfi 110 itu. Pahami isinya. Jadi jangan sampai hafal ayatnya saja. Saya dulu itu juga begitu. Dalam memahami surat Al-Kahfi yang saya hafalkan sampai selama ini, ya itu saya dalam pandangan saya itu Dajjal itu raksasa. Saya kayak semut diijek-ijek, sampai takut saya harus hafal. Dulu itu begitu. Yang cerita itu ya kiai-kiai. Jadi di situ mulai dari alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana. Sampai ditutup sampai ayat 110.
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi hafalkan semua saja. Kalau 10 ayat yang pertama ya nggak apa-apa. Yang penting tafsirnya dikaji juga sampai akhir dari seluruh surat yang ada. Nggih, begitu nggih. Pak Agus Supriyanto. Jadi ada sebagian yang mengatakan 10 ayat yang terakhir. Ada yang mengatakan yang sahih itu 10 ayat yang pertama. Ini menandakan bahwa ini isyarat. Itu loh. Jangan hanya dihafalkan ayatnya saja. Enggak diresapi artinya, tujuannya apa, tafsirnya, pengembangannya, penjabarannya. Ya enggak ada gunanya. Mek dihafal notok. Mek sekedar moco, mahamina ora, ya apalagi melakukannya. Ya kelas TK. Kayak saya kelas TK nggih. Nggih, begitu nggih Pak Ahmad Ghufrani. Gus Aziz Jazuli, wah ini Gus Aziz. Hadir ya, semoga sehat berkah dunia akhirat panjang umur amin. Matur suwun, terima kasih Tuan Guru Gus Aziz Jazuli masih menyapa kita ini. Beliau adalah orang yang sederhana, santun ya. Lulusan Al-Aqaf University Yaman. Jadi beliau termasuk kadang-kadang saya bertanya kepada beliaunya. Ketika membaca kitab-kitab karya Pak Alawi itu bahasanya itu nggak ada di sebagian loh ya yang ada di kitab kuning kita, termasuk syafu disingkat su, angel kadang. Ba itu kadang-kadang akan ya, bukan ba mukmin pun bani, beda. Ba saya kunu, kadang-kadang saya ba kadang-kadang. Jadi ketika kita membaca surat ini, seperti misalkan Sarul Ainiyah ini kadang-kadang sulit. Sarul Ainiyah. Kemarin ada yang protes saya, Yai hanya memiliki PDF-nya Al-Manhajus Sawi. Ini Manhajus Sawi saya punya. Asli bukan PDF ini. Masalah kitab asli dan PDF itu sama saja. Gitu loh. Kalau punya uang ya bisa beli fisiknya. Sekarang Tokopedia, Shopee tersedia. Ini Al-Manhajus Sawi. Syarhul Ainiyah. Bahasanya itu ya kadang-kadang beda lah. Saya tanya ke beliaunya gitu. Jadi enggak gengsi saya mau berguru kepada semua orang. Nggih. Terima kasih. Amin matur suwun, begitu juga panjenengan nggih Gus Jazuli. Pak Yasir El Mater, ya cerdas banyak membaca sehingga wawasannya luas. Pak Alawi sama-sama Pak Yasin. Kita ini belajar bersama. Saya nggak pernah mengaku paling, saling kita ini saling belajar. Sehingga wawasannya luas. Pak Ali hanya modal jubah dan sorban panjang aku cucu Nabi tapi nggih. Begitu nggih. Misalkan saya memakai ini ya memang ya aksesoris lah gitu. Jadi ya jangan terlalu wah kayak Habib enggak. Kalau Habib enggak begini, Habib itu besar gitu. Ini kan asli. Pangeran Diponegoro aslinya begini gitu. Nah, Raden Saleh saja itu yang kadang-kadang ngereko enggak bener itu. Gambarnya itu. Kembali ke al-syakhsiyat al-wahmiyah. Jadi jelas peran Inggris dalam rangka mengisi kekosongan sejarah Hadramaut. Orang-orang Hadramaut asli suku Al-Kasiri misalkan itu nggak terlalu ambisi, lalu kedatangan orang-orang ini lalu membuat dan menguasai, sama seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi masalah kubur Nabi Hud itu palsu, apalagi ada Nabi Khandol. Di sini tidak ada Khandol. Saya melalui Gus Aziz Jazuli juga membahas tentang Nabi Maula Rukhoyim. Pernah mendengar kan? Nggak pernah gitu. Ada di sana itu kuburannya. Kalau Nabi Khandolah itu puanjang. Gali, gak ada manusia kuburkan itu jerapah atau apa, enggak ada. Kuburannya Nabi Hud itu enggak ada, itu palsu. Nabi Khandolah bin Sofwan, Nabi Hadun bin Hud juga, ya, di dua didawaan. Terus ini yang nomor Ahmad bin Isa ini ya. Nomor 8, nanti saya sertakan yang terjemahan. Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir. Tokoh ini yang disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak pernah masuk ke Hadramaut. Jadi Kiai Imad dan kawan-kawan termasuk saya itu sudah yakin sejak awal bahwa Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu tidak pernah masuk ke Yaman. Yang ada itu memang direka-reka saja. Gitu loh. Tidak pernah masuk ke Hadramaut, bahkan tidak pernah memasuki batas wilayah Yaman sama sekali. Sudah ada keterangan ya di dalam kitab karya Syi'i bahwa Imam Ahmad itu
pada tahun 234-an ya, itu berada di daerah Suria, ya, di daerah Ured Madinah ya, terlacak masih di sana, nggak kemana-mana gitu loh. Ya sama seperti KRT Sumerdiningrat ya. Tadi saya itu dihubungi Raden Dibyo Lasmono untuk membahas tentang pemasangan ini pancang cagar budaya di jejeran Bantul itu. Tapi ini saya semayani begitu nggih. Nanti insya Allah. Pak DJ Garok, Assalamualaikum Tasikmalaya, nyimak Pak Kiai. Oh nggih, siap, dari Tasikmalaya, salam dari Surabaya. Di sana ada artis yang bernama Evi Tamala ya. Karena Tamala itu singkatan dari Tasikmalaya nggih. Jadi banyak di antara artis-artis yang berasal dari sana. Pak Sriwidya, penjajah rakus pejabat negara lebih rakus nggih. Pak Kokom, apakah sabotase sinyal? Enggak apa-apa Pak Kokom. Kalau kemarin itu ya gara-gara ya habis baterainya. Kemungkinan sinyalnya juga kan power itu kan ya pakai baterai juga kan. Mungkin habis juga sinyalnya. Nggih, Pak Sriwidya agaknya seperti itu, nonton channel yang lain gak gitu. Enggak apa-apa iki. Coba nggih Bu Kokom, Bu Sriwidya nggih coba di riset, di restart ulang lagi nggih. Pak Joyo Elektronik sudah normal signal. Oh nggih nggih, ini Pak Joyo nggih. Nah, Pak Joyo Elektronik semoga jaya. Mungkin beliau memiliki usaha servis elektronik mungkin atau jual alat-alat elektronik. Pak Zainal Yamani official. Pak Yai, saya punya guru yang percaya Ba'alawi, tapi saya tidak sebab sudah jelas Ba'alawi tidak sambung ke Nabi. Yang saya takutkan apa ilmu saya belajar ke guru akan tidak manfaat dan bakal durhaka ke guru. Tidak. Menyelisih guru dalam hal kebaikan itu boleh. Tidak harus Imam Syafi'i dengan Imam Hambali sama fatwanya, amaliyahnya. Tidak harus. Tidak harus antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i sama pendapatnya. Tidak harus. Dan jangan sampai kita menjadi guru ini ngaku bahwa ilmu itu milik saya. Kalau kamu tidak mengikuti saya, maka ilmumu tidak bermanfaat selamanya. Kualat dengan saya. Ini berarti ngakoni bahwa ilmu ini milik saya, harta tahta itu milik saya, padahal tidak sama sekali adanya. Ilmu, harta, tahta, wanita, putra, putri kita, semuanya itu adalah titipan Allah Ta'ala. Kita ini hanya menyampaikan amanah darinya. Jadi tidak harus sama seperti saya misalkan menyampaikan ilmu yang tidak diterima terbuka beda dengan saya, ya nggak apa-apa. Guru itu harus benar-benar berwawasan luas. Tidak harus sama. Kepala bisa sama, rambutnya ada, tapi belum tentu isinya sama. Oke. Jadi terkadang juga antara Rasulullah dengan sahabatnya itu ya beda. Dan Rasulullah tidak pernah memarahinya itu ya enggak. Langsung menyesat-nyesatkannya enggak. Jadi Pak Zainal nggak begitu, nggak begitu. Ada di dalam kitab yang pernah kami sampaikan dua yang saling bertentangan. Ketika guru itu salah, kita tidak boleh mengingatkan sebagai tawaduan, tapi ada yang mengatakan bahwa kalau guru salah tidak boleh diikuti karena kita tahu. Sama seperti misalkan Abah Aos mengatakan hukumnya memakai kopiah hitam itu haram, ya nggak usah dipakai. Jangan ragu para pengikut thariqahnya. Wah, aku nanti kalau nggak mengikuti dawuhnya Abah Aos, saya kualat, nggak barokat ilmu saya, nggak manfaat. Oh, nggak bisa seperti itu. Ilmu itu hakikatnya milik Allah Ta'ala. Kiai, guru, ustadzah, punyai, ustadz, semua itu hanya sarana saja, sebagai wasilah, sanad saja. Itu, Pak Survei, imigran penjajah pemalsu, siap. Sambil membaca tulisan penjenengan yang tadi sore ini. Pak Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir. Tokoh ini yang disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak pernah masuk ke Hadramaut, bahkan tidak pernah memasuki batas wilayah Yaman sama sekali. Ini yang ngomong bukan saya. Sejarawan dari Damaj, Sokdah sana. Para murid orientalis dalam tulisan-tulisan sejarah mereka menyebut bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut bersama keluarga dan anak-anak pamannya. Yang mengherankan, kitab-kitab sejarah atau biografi tarojim atau tarojim bahasa Arabnya dan nasab sama sekali
tidak mengenal peristiwa hijrah besar dari kalangan Alawiyyin secara kolektif ini yang diklaim terjadi pada tahun 317 Hijriah. Nggak ada. Itu diada-adakan sendiri oleh mereka. Padahal pada masa itu hidup para sejarawan dan ahli nasab besar, namun engkau tidak akan menemukan satupun penyebutan tentang hijrah ini pada seseorang sejarawan yang muktabar. Nggak tercatat. Nanti akan dibantah yang tidak tercatat belum tentu tidak ada, itu hukum fikih. Nggih, Pak Nur Indonesia, lirik dan nada asli tembang Turi Putih. Waduh, ini saya belum mutalaah. Seperti apa Pak Kiai? Kalau kemarin gitu kan saya kan ngomong turi putih ditandur ning kebun agung, ono cleret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa, mbok kira kembange apa. Ini gubahan nada lagu terbaru. Aslinya Basunan Giri itu enggak gini. Turi putih ditandur neng kebun agung, gitu enak, gampang. Turi putih ditandur neng kebun agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok kira kembangi apa, mbok kira kembangi apa, turi putih dan seterusnya, kembang tebu dan lain sebagainya. Itu yang asli Pak Nur Indonesia. Insya Allah begitu. Ini secara sanad gitu loh. Kalau nggak percaya tanya ke Gus Fuad Pleret. Nah, beliau ahlinya. Gus Fuad Pleret Bantul. Itu kalau nyanyi ini turi putih ditandur ning kebun agung. Enak, mengikuti gamelannya itu enak. Begitu Pak Nur Indonesia. Ini sudah berusia tuakah atau muda kok ada lagu zaman wis akhir? Zaman wis akhir bumi ne goncang. Setiap zaman itu ya akhir. Kemarin tuh ada kasus di Sampang Madura ya. Ada orang ngumumkan kiamat. Waktu kaget kabeh nggih. Di Sampang itu nggih. Katanya ada seperti itu nggih. Karena nggak bisa memahami kiamat itu apa itu loh. Kiamat itu berbagai macam logat bahasa, ada titik kesamaannya dan ada perbedaannya. Kembalikan ke asal usul katanya, kiamat itu bangkit, ba'as, lahir kembali menjadi manusia dari alam roh arwah, dilahirkan menjadi wujud manusia kembali di alam dunia dimensi 3, itu namanya kiamat. Nah gitu, bukan hancur. Kalau hancur itu qari'ah, sa'ah, zalzalah, ya al-haqqah dan seterusnya. Terus sudah tua, gini loh. Bumi ini perkiraan, ini semua kan perkiraan, sudah berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Bumi. Kalau alam semesta ini perkiraan 13,4 miliar tahun. Kalau ada catatan dari Allah, bumi ini 30 miliar tahun ya masih lama. Masih khalidina fiha abada. Jangan khawatir. Kalau masalah reformasi, renovasi alam ya, itu biasa-biasa saja ya. Termasuk inilah hukum alam ya, harus ada yang mati, ada yang dilahirkan, ada yang susah, ada yang bunga, ada yang bangun, ada yang rusak rumahnya dan macam-macam lah. Terus itulah yang namanya dinamika kehidupan manusia. Ada atas, ada bawah, bumi berputar. Begitu juga hidup manusia, nasibnya juga seperti roda berputar. Sama, gitu Pak Nur Indonesia. Jadi kalau masalah zaman akhir ya bagi orang yang sudah tua-tua, zaman itu wis akhir. Ini bagi yang masih muda-muda, zaman masih lama. Kalau dihitung memang kalau umur kita 100 tahun itu ya seperti orang bersandiwara.
selesai dalam film kita, akhirnya baru kita sadar bahwa tujuan apa hidup kita ini, gitu loh. Oleh sebab itu ayo bermanfaat untuk sesama, jangan congkrah, haro rukun, ayo rukun, ojo ngapusi, ojo bodoni, ojo nindesi, sak podo-podo. Begitu nggih Pak Nur Indonesia. Pak Pamungkas Pramana, apakah tidak ada kitab akidah kontemporer yang membahas batasan khurafat sehingga dapat dihukumi kafir atau cuma fasik? Apakah tidak ada kitab akhlak yang kontemporer yang membahas masalah orang tua toksik atau guru toksik? Nggih, ada sebenarnya Pak Pamungkas Pramana. Nanti kita buka, insya Allah Pak Pamungkas Pramana. Nggih, bertahap nggih, nggih. Sambil membaca tulisan panjenengan. Pak Survei, imigran dan palsu nggih. Pak Sales kitab tiram. Hadir Pak Yai, oh nggih siap. Pak Habib Sales kitab tiram. Pak Kusnadi nyimak Yai nggih. Pak Jack nderek nyimak Yai nggih. Pak Ahmad Gufroni. Betul Pak Yai, orang Sunda itu sangat sopan dan suka ngajak ngaliwet. Ngaliwet itu apa? Ngeliwet, masak itu. Jadi masaknya itu ngeliwet nggih. Ngeliwet. Oh nggih. Jadi orang Badui itu memiliki simpanan makanan cukup untuk 150 tahun yang akan datang. Jadi sudah ada lumbung padi, lumbung makanan di sana itu rukun semua. Wah nandur, nggak ada rasa serakah itu, nggak ada rebutan galeng itu nggak ono. Tukaran ten pinaten nggak ono. Jadi antara Sunda Wiwitan, Kapitayan, Bali, Kaharingan, ya, dan seterusnya termasuk ya samin-saminan itu, nggih, aliran sikep ya, aliran sikep, wong sikep ya, itu orang yang nggak memiliki hati yang kotor, bersih semua. Pikiran juga begitu, yang dimakan nggak boleh dari hasil curian, korupsian, itu nggak boleh. Nggih, termasuk orang Sunda nggih. Pak Ahmad Madun, Pak Abbas di Karangdadap Pekalongan, Pak Yai pengajian niki hanya ada di channel jenengan, semangat muka tetap sehat inggih matur suwun. Terima kasih Pak Ahmad Adun nggih, terima kasih Pak Benbas. Assalamualaikum Pontianak ikut nyimak pagi ya, sehat-sehat. Oh nggih siap matur suwun Pak Benbas dari Pontianak Kuntilanak, banyak di sana nggih. Pak siapa? Pak Toko Suryo. Kiai Nur, bangkitkan umat melalui sejarah Wali Songo dan sejarah Nusantara. Dari Mojopahit Nusantara sudah berjuang tangguh pahlawi, mau acak-acak Nusantara dia siapa? Oh nggih. Tamu itu harus menghormati tuan rumah. Tamu kok malah menguasai tuan rumah itu namanya serakah. Pak Dinan Cecep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu dari hadir. Oh nggih Pak Dinan Cecep, sampai Bu Sensita. Assalamualaikum. Yang tersisa di PBNU setelah Gus Yahya dipecat mayoritas adalah para mukibin akut. Kalau dibiarkan NU terus-menerus ditangani mereka-mereka, apa kabar NU di masa yang akan datang? Semoga aman. Doa para kiai-kiai sepuh kita, kultur-kultur Nahdlatul Ulama semua, NU tetap jaya. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran orang-orang yang ingin hidup untung dari organisasi NU kita. Gitu. Jadi Bu Sensita tetap optimis gitu, tapi harus berusaha. Harus berusaha, tidak boleh hanya diam saja. Ya berdoa, termasuk yang jenengan termasuk menasihati kita-kita, dan ini didengar oleh semua dari kalangan struktural Nahdlatul Ulama. Ayo sing rukun ya. Wong ulama kok tambah congkrah seperti yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Juz 2 kemarin ya, itu kan jelas rusak negara itu gara-gara rusak ulamanya. Rusak ulamanya gara-gara hubul jah wal mal. Terus akhirnya memiliki penyakit tidak memperdulikan kalangan bawahnya. Lawang mikirkan nasib ummah saja enggak, apalagi menasihati muluk dan akabirnya. Wah nggak bisa. Nggih, bisa cerita. Pak Rifangga, dalam polemik nasabah Alawi, kita warga NU oleh pemimpin NU disuruh husnudzon. Tapi ketika mereka berpolemik kok beliau-beliaunya tidak mengedepankan husnudzon. Nggih, Pak Rifangga, nggih. Jadi tolong Romo Kiai Haji Ayah Khalil Sakuf untuk menyambut omongannya jangan husnudzon sekarang. Harus belajar ya, tidak boleh husnudzon saja. Kalau kita husnudzonnya gak bisa maju. Mau semuanya ada dasar keilmuannya. Ayo lengkapi referensi kita, kitab-kitab Karya Alawi semua dibelilah, dipelajari. Ya cuma memang lemahnya itu kan gara-gara bahasa Arab gitu. Nanti insya Allah kedepannya kan kita terjemahkan semua. Oke, gitu oke. Pak Izanal sudah, Pak Kokom berikutnya yang tulisan Pusdiwidya, Pak Cap, Pak Kesper March, yang percaya bahwa durian Nabi pasti ada kelainan di dengkul. Nggih, alhamdulillah. Kang Sotikin,
Yang merubah sejarah mereka lah Dajjal sesungguhnya. Nggih. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Fala'allaka ba'khun nafsaka ala atharihim illa yu'minu bihadzal haqqi asafah, dan seterusnya. Jadi para pendusta itu memang sudah mereka agendakan sejak lama ingin berkuasa. Ini hubungannya dengan politik kekuasaan. Oleh sebab itu kita harus waspada. Jangan khusnudon saja seperti Pak Rifan gaya pesannya itu. Nggih. Pak Jai, LDI yang sekarang sama yang dulu itu apa masih saja sama ajarannya Pak Yai? Cuma dibalut dengan paradigma, itu aja Pak Jai. Jadi sama, cuma harus kamuflase paradigma baru. Padahal intinya dalamnya sama dengan air itu lagi. Air dikemas menjadi merek akluwi, akluan, lebih misalkan. Terus apa lagi? Ceres misalkan. Wes banyak sekali. Isinya podo air. Oleh sebab itu, kawan-kawan yang tergabung dalam FPI, antara Front Persaudaraan Islam dengan Front Pembela Islam sama isinya. Isinya sama. Nggih, isinya sama. Mohon maaf. Pak Muhajirin Jamilun. Keadaan di PPNU lagi pertarungan sesama kipin. Lebih berbahaya lagi kalau kudeta ini sukses, pasti dilanjut dengan merongrong negara. Pancasila UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Nggih, jangan sampai. Oleh sebab itu, tolong Yai Said Agil Sirot juga turun tangan, Yai Sepuh Pondok Pesantren bersuara. Kalau bisa ada ikatan PW dan PCNU se-Indonesia sampai MWCNU se-Indonesia, sub ranting dan ranting NU se-Indonesia bangkit semua, gitu loh. Mendukung siapa? Ya mendukung yang benar sesuai dengan ADART kita, Organisasi Nahdlatul Ulama. Itu. Kemarin itu kan mau pleno kan, Ketua Umum PBNU kita kan, ya dia Khalil Sakuf kan ya, tapi Raisamnya nggak hadir ya. Pak Maulana Zee, penyimpangan ajaran Ba'alawi ini sudah terang benderang terlihat, tapi yang membuat saya heran masih banyak yang membela mereka, bahkan sekelas kiai dan ustadz. Ini gara-gara apa ya? Gara-gara nggak paham. Dikira kita panjenengan ini Pak Muhajirin Jamil, Pak Maulana Zee, Pak Maulana Zee nggih. Dikira panjenengan itu nggak percaya ada cucu Nabi. Jadi nggak paham Alawi, Alawiyin, Alawiyah itu siapa, itu nggak paham. Yang tidak percaya Alawi berarti tidak percaya masih adanya cucu Nabi. Ngono pemahamannya. Rata-rata begitu. Dan malas membuka-buka kitab baru lagi. Sehingga sekelas kiai dan Gus yang katanya alim-alimi ya itu sama saja. Mohon maaf. Karena malas belajar lagi. Ilmu itu update terus setiap hari, setiap menit, setiap detik update. Sama dengan berita hari ini, korban yang meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu 990. Nah beritanya kemarin 700 itu nggak berguna lagi, sudah mau update kok. 990 itu besok bisa berubah lagi kok, bisa 1000 loh ya, karena yang belum ditemukan 200-an. Nah ini seperti itu terus. Sama dengan setiap hari itu ada yang dilahirkan di bumi pertiwi Indonesia ini, ada yang meninggal dunia. Terus nanti di spenduk ya, catatan sipil itu semua berubah-ubah terus data itu. Naik turun, naik turun, turun naik, turun naik, terus begitu. Inilah yang namanya ilmu. Ilmu itu dinamis, tidak statis. Dulu benar, sekarang bisa jadi salah. Dulu salah, sekarang bisa jadi benar, dan atau sebaliknya. Jadi bagi yang malas belajar ya berarti ya bahasanya itu ya apa ya, Yunani, Nasrani, Yahudi itu ortodoks namanya. Saklek ya iku gak gelem berubah. Berubah menjadi lebih baik. Kang Sodikin, yang merubah sejarah mereka lah Kang Taek deh. Yai, seragam putih-putih kemarin persis leluhurku seragamnya. Oh nggih Pak Taek deh, nggih matur suwun, terima kasih. Nggih kadang-kadang ya putih, kadang-kadang coklat seperti ini. Nggih sama nggih kadang-kadang. Ini sudah saatnya kok. Daripada nanti terus menerus dihina-hina, ya saya akan bangkit. Kalau saya dilawan, saya akan bangkit melawan mereka. Jadi sudah saatnya. Tapi tetap kita tunjukkan akhlakul karimah, ya, bagaimana kita bisa menjadi contoh bagi semuanya. Nggih. Pak
PPR Tiklin Wonosobo ikut dari yo siap nggih siap dari Wonosobo dan Wonogiri padha wono nih. Wono itu artinya alas. Jadi kalau ada daerah yang dimulai dari kata-kata Wonosobo ya berarti alas Sabak. Jadi wilayah Sabak itu Nusantara, bukan Yaman sana. Buktinya Sobo itu masih ada Gedang Sobo, ya Sabah, Malaysia, ya dekatnya Sarawak itu. Jadi Sobo itu di sini, nggih. Sawah itu dari Sabah sama. Nggih, Pak C nggih tadi, Pak C sudah, Pak Muhajir Jamil sudah, Pak Maulana sudah. Pak Joko Nur, Tangerang Selatan, Banten siap. Oh, jenengan saya nggih, monggo Pak. Nggih, matur suwun Pak Joko Nur itu selalu ngawasi saya terus, mendoakan terus. Khawatir saya ada apa-apa itu mobil saya terus beli. Pak Suryani B1S. Pak Alawi itu memainkan politik banyak kaki. Ada yang di kekuasaan, ada oposisi, tapi gantungan utama ada di warga Nahdien. Di luar NU nggak laku, nggih. Muhammadiyah nggak payu, nggak payu. Tapi heran, Muhammadiyah itu mesti kompak ya, kuat ekonominya itu. Universitas Muhammadiyah Malang itu loh, sampai nolak mahasiswa itu, saking banyak peminatnya. Karena apa? Di sana itu nggak rebutan ya. Kepingin jadi menduduki jabatan itu enggak. Kalau sudah dipilih itu amanah yang pertama. Nggih. Pak Salman. Alhamdulillah derek ngangsu kawruh simbahnya mugi manfaat fid dharain. Amin nggih, matur suwun sama-sama kita ngaji. Pak Jajang. Demak derek ngaji mbayai. Suarakan yang hak walau karihal musyrikin. Nggih, walau karihal musyrikun nggih, gitu. Manusia ada 3 jenis. Oh nggih, manusia itu ada 3 tingkatan. Ada yang zalimul li nafsih, ada yang muktasid, dan ada yang sabiqum bil khairat. Ini yang sama umat Islam. Jadi summa awrathnal kitabal ladzina istofaina faminhum zalimul li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Nggih, begitu nggih Pak Jajang nggih. Siap Pak Jajang nggih. Pak Supardianto, assalamualaikum ya. Maaf baru kali ini NU seperti nggak ada harkat martabat. Slogannya luar biasa, slogannya luar biasa, merawat jagat. Apa tambang? Ya merusak jagat. Merusak jagat, merebut tambang gitu loh, nggih. Bukan jagat yang bikin bingung kawula alit. Nggih Pak Supardianto, nggih faktanya begitu nggih. Ya ini kita itu berbicara fakta, ya jangan marah kalau faktanya begitu nyata kok. Nggih. Pak Muhammad Hanafi, Subang Binong nyimak nggih Kang Sotikin. Pak Muhammad Hanafi, assalamualaikum nyimak. Waalaikumsalam. Muswanto Maswanto, assalamualaikum ya Nur salam. Semoga panjang umur dan barokah. Kenapa para kabib itu kalau pidato isinya kok kurofat terus makin hari makin muajal? Lihat pidatonya para kabib Alawi. Alhamdulillah jenengan sudah tercerdaskan. Jadi ya siku wae muter-muter di situ. Ceramahnya itu pokoknya nyanjung Kanjeng Nabi, sholawat Nabi, mari-mari ujung-ujungi ke aku iki putune Kanjeng Nabi. Mijeti saya ya, kalau kiai kepengin mijeti Kanjeng Nabi, ya mijeti saya. Oh saya kan cucu Nabi. Nah, mijeti saya berarti mijeti Kanjeng Nabi. Anak saya ini cucu Nabi. Saya tidak menganggap anak saya cucu Nabi. Nah gitu, nggih. Jadi kapan iso maju dunia iki lho, nggih. Nggih. Pak Gofur Gerdu. Assalamualaikum ya, izin nyimak, saya anak rantau dari Demak. Oh dari Demak nggih. Demak penuh dengan alas bintoro. Demak itu kalau hujan banjir, kalau kemarau kering karena nggak punya gunung. Kali tuntang, ya. Dulunya Demak itu kan rawa, dipisahkan oleh Selat Muryopodo. Nggih, monggo Demak, nggih Demak. Bukan Zima, bahasa Arab Zima sing duweni banyu rawa, bisa juga seperti itu. Nggih. Pak Ahmad berikutnya. Pak bin Bas subhanallah. Ustaz Jazuli subhanallah nggih waalaikumsalam nggih. Pak Tolabul Ilmi assalamualaikum. Buya Muhtadi baru ini kok disuani Pak Zulfa itu gimana ya? Oh namanya politik ya. Itu kan ya begitu. Kemarin sebelum ada geger-gegeran ini kan Kiai Yahya Khalil Saquf sowan ke Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi itu kasepuan PWI LS Pusat ya. Beliau seorang yang mumpuni waskitoi ya, mesti ngerti. Lah mungkin mau mengambil hati kan begitu, nyowani itu. Enggak apa-apa kan kalau nggak ada tujuan dibalik, ada udang dibalik batu. Nggih, Pak Abdul Said
BR4 Ot. Assalamualaikum Kiai. Mohon salam. Mohon maaf. Mau tanya kasus Winongan gimana kabarnya Kiai nggih? Ini masih lambat nih. Masih lambat. Sudah dilimpahkan, tidak lagi di Polda, di Bangil. Urusan kejaksaan ini. Ini masih ada proses lagi nggih. Pak Bauntung Batuah. Kalimantan hadir Kiai? Oh nggih, siap Kalimantan. Kenapa dinamakan Kalimantan? Karena kalinya penuh dengan emas dan intan. Aslinya bukan Kalimantan. Kalimantan itu letak dari kerajaan gabung dulu ya, yang saya katakan ibu kotanya berada di bawah Laut Jawa, antara 200 meter di bawah laut ya. Itu tempatnya Dewa Laut Baruna namanya, Baruna. Ba jadi wa itu kan biasa, perubahan dialektika saja. Jadi Waruna Dipa itu adalah Kalimantan. Waruna, Baruna, Barunai. Jadi Brunei sekarang yang masih menggunakan nama Baruna atau Waruna Dipa. Baruna kan dewa laut namanya. Ya. Jadi ceritanya Plato itu nggak salah. Ceritanya Kriteas ya, Timaeus yang menceritakan tentang adanya daratan yang ada di Nusantara yang tenggelam itu ya bener, bukan cerita fiktif, enggak apa fiktif diceritakan enggak ono urusane. Cuma terkadang cerita mitos yang ada di satu tempat itu diambil alih oleh orang-orang yang berada di tempat yang lain. Sama seperti ceritanya Nabi Nuh itu loh. Di Gilgamesh ya, kitab ya dan manuskrip kuno bangsa yang ada di Mesopotamia, orang-orang Sumeria itu sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak lama cerita-cerita seperti itu. Jadi Nabi Nuh itu misalkan kalau diteliti secara sains itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya di mana? Kejadiannya itu tahun berapa? Terus masa Gunung Himalaya itu tenggelam semua sandunya? Kan ya enggak. Kapal bisa memuat seluruh hewan yang ada? Kan nggak bisa. 5 bulan terkatung-katung di tengah samudera misalkan. Ini daerah tertentu saja. Jadi Nabi Nuh itu yang tenggelam itu bukan seluruh dunia, tapi hanya lokal saja. Nah, ini bisa diadopsi oleh semua. Bisa juga ini versi Timur Tengah, bisa versi Nusantara, ada Nabi Nuh sendiri. Gitu. Nanti kita bahas lagi. Pak Jri, Pak Alawin, Pak Salih Kitab Tiram. Masih banyak tulisan panjenengan yang bener bacakan nggih. Pak Fakih Kamsi, napa jenengan derek takziah? Iya sapa nggih? Pak Denan Cecep, salam jas merah, salam jas hijau. Nggih siap Pak Sriti nggih. Terima kasih. Kita sebelum tutup kajian terlebih dahulu nanti jenengan baca nggih. Sudah kami usahakan sertakan terjemahannya kitab Asy-Syakhsiyatul Wahmiyah Al-Madhkurah fi Tarikh Hadramaut nggih. Ada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, enggak ada, itu makom fiktif itu tahun 889 sudah saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Ada kitab Fathur Rahimir Rahman karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi. Kuburannya Imam Ahmad Al-Muhajir itu palsu. Karena apa? Sampai hampir 540 tahun tidak ditemukan makam itu. Yang meramaikan dan menemukan itu berdasarkan ronsen. Gara-gara di tempat itu dulu sering diziarahi oleh Habib Abdurrahman As-Segaf bersama dengan cucunya Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar. Jadi diterangkan secara jelas. Ada kunci walam yu'raf al-ana, walam yu'rafil ana maudhi'u qabri, dan tidak diketahui di mana letak kuburnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu. Tetapi akhirnya dibuat-buat sendiri oleh mereka keturunannya, ya ingin membuat sejarah sendiri. Ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ono Soge Mirbat, macam-macam. Ini fiktif semua, fiktif. Macam-macam, tidak hanya itu, banyak sekali. Dan diantaranya yang paling tidak masuk akal itu mengklaim bahwa Habib Abu Bakar bin Salim itu pernah dimintai ilmu oleh pengarang kitab Tafsir Jalalain, Imam Al-Mahali, ya. Jadi Tafsir Jalalain itu kan 2 pengarangnya, Imam Al-Mahali dan Imam As-Suyuti. Imam Al-Mahali ini katanya ini jelas
Ada keterangan nanti di halaman berikutnya. Nah ini nomor 19, Jalaluddin Al-Mahalli. Aslinya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i, seorang ulama usul dan mufasir, lahir dan wafat di Kairo. Nah, ini memiliki tafsir Jalalain, ya, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir Jalalain yang ditafsiri menjadi disarai menjadi tafsir Sawi itu. Juga memiliki kitab syarah Al-Waraqat. Kalangan Ba'alawi itu meniup-niup mengagung-agungkan sosok Abu Bakar bin Salim yang dimakamkan di Ainat yang kuburnya disembah selain Allah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli telah datang menziarainya dari Mesir. Kok iso ziarahi piye? Wong lahire iku beda. Jalaluddin Al-Mahalli lahir tahun 791 Hijriah, wafat tahun 864 Hijriah. Lah, Abu Bakar bin Salim Habib ya lahirnya 919, terus meninggal kuwi ziarahi piye? Ini nanti jangan buka sendiri gitu. Dan wafatnya 992 Hijriah, nggak masuk akal. Lalu wis mati kok menziarahi sowan ke Habib Abu Bakar bin Salim, itu bagaimana? Ya, jelas nggak masuk logika kita semua. Sebab itu malam hari ini kajian tentang Asy-Syakhsiyat Al-Wahmiyah, karya dari seorang peneliti dan sejarawan Abdullah bin Saleh bin Ali bin Al-Abu Tal'ah Asy-Syarafi, ulama dari Damaj di kota Sa'dah, Yaman Utara, telah kita bongkar bersama dan mengatakan bahwa nama-nama yang ada di sini adalah tokoh fiktif yang disebut dalam sejarah Hadramaut. Ini buku terbaru yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Sudah pernah disampaikan berkali-kali bahwa Nabi Hud makamnya di sana itu palsu. Makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu juga palsu, dan banyak palsuan-kepalsuan fiktif tokoh-tokoh fiktif di sana. Ini akibat dari aktifnya penjajah Inggris untuk menguasai daerah situ di protektorat Aden dan sekitarnya sampai provinsi Hadramaut. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sebentar ini lama masalahnya dan walaupun sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan, baik melalui perkataan ataupun tindakan yang kurang sopan. Mohon dimaafkan. Kami manusia biasa yang tidak terlepas dari salah dan dosa. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa saya. Kita tetap belajar bersama selamanya. Ilmu itu dinamis, tidak statis, tidak ada kata finish. Mencari ilmu mulai dari turun bandulan sampai masuk liang kuburan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus.
Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.